kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Ini ada sebuah pemahaman yang saya sendiri tidak tahu apa nama kelompoknya. Sebetulnya saya tahu, cuma saya nggak mau ngomong-ngomong aja. Ini pemahaman yang lucu, saudara. Ini pengalaman terjadi sama saya sendiri, bukan sama orang lain. Saat itu saya berhenti di salah satu masjid. Itu masjid adanya di mana? Dari keluar tol Cileunyi sampai ke Tasik. Kalian cari saja itu masjid di pinggir jalan. Saya nggak bakal sebut spesifiknya, nggak akan. Ini saya sholat di masjid, sholat asar. Saya berhenti untuk sholat asar. Saya sholat asar, selesai saya sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, zikir, baca doa. Selesai baca doa, saya duduk di pelataran masjid. Itu pelataran masjid kan tangga turun seperti itu. Saya duduk di situ sambil ngeregangkan badan, sambil bahasa cek Sunda ngudut heula. Nah selesai aing ngudut ditinggali di tukang, aya nu kukurusukan. Aya nu kukurusukan, cek aing teh beurit gandeng amat ya. Pas ditinggali lain beurit, ieu mah beurit gede jelema ya. Jelema mawa sapu jeung mawa empelan. Cukan aing teh rek ngabersihan masjid. Eta tempat aing sholat di sapuan jeung di empelan. Tempat aing sholat di sapu jeung di empel ya. Cek aing teh oh meureun nya eta hungkul kitu kejatuhan teh cicak apa kumaha pan aing teh nyaho nya. Akhirna teh lain tempat aing sholat hungkul, aing ngalangkah keluar masjid eta jejak di piluan kumanehna di sapuan bari di empelan. Nepi ka tukangan aing di sapu di empel. Eta mah aing nanya Pak kunaon ya? Ditanya kumanehna, Pak. Dilakeneh tadi dia. Emang kunaon Pak? Dia balik disapu Pak, soalnya abdi bade mangkat. Emang kunaon Pak disapu? Hampura pisan satu acana ieu mah. Ieu mah lain nyinggung, lain nyerikeun hate lain. Soalna bapak teh lain golongan ti urang, jadi bapak teh najis samun salat di dieu. Ceuk aing lamun aing lain golongan manehna, saha eta jin apa manusia eta? Pas aing nanya ke orang itu, dah memang cenah aya ajaranna. Aya pemahamanna. Jadi lamun lain kelompok manehna salat di masjid manehna teh urang teh najis. Urang teh bawa kotoran cenah. Ieu nyaho kos kitu nya. Lamun nyaho ieu masjid kos kitu, aing sanggeus salat ieu, sanggeus salat moal lawak balik dah. Arek naon emang nabe? Arek lari-larian aing di masjid. Ku aing kurilingan eta masjid. Jadi si tukang PLT capek dah budak-budak aing dah. Aing ayo ge ajaran kos kieu. Nah, coba saya tanya, ini pemahaman seperti ini sesat atau tidak? Sesat atau tidak? Kalau pemahaman seperti ini masuk ke kampung kita, biarkan atau jangan? Biarkan atau jangan? Betul. Nah ini saya mau jawab dulu, mau bahas dulu yang pertama tadi. Karena ini perkara yang selalu kita sering lakukan. Memperingati tahun baru kita sering lakukannya. Memperingati maulid, tahlil, tawasul, ziyarah kita melakukannya. Memperingati Isra wal Mi'raj kita melakukannya. Ada sebuah penjelasannya dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Di bagian awal, apa itu Arabnya saya lupa penjelasannya. Inti artinya adalah ketika ada sebuah hukum wajib dalam agama, untuk sampai kepada hukum tersebut itu membutuhkan perantara ataupun wasilah, maka itu perantara bisa menjadi wajib karena untuk sampai kepada perkara yang wajib. Nah, saya sampaikan kepada kalian, saya tanya sama seluruh jamaah, ini perkara biar lebih gampang dipahami. Saya sampaikan, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Bagi seorang perempuan menutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki itu hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Coba saya tanya, ini ibu-ibu lebih banyak nih. Dengarkan sianya. Bu, jawab no kompak, jawab sing semangat. Nutup aurat di ujung rambut ke ujung kaki hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Benar, yakin. Tapi katingali banget-banget na katingali banget-banget na sia make tiung, make untuk aurat ke pengajian hungkul. Lamun keur ngejemur acuk di hareupeun imah teu make tiung. Nyapu halaman imah teu make tiung. Belanja ke warung tetangga teu make tiung. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Yakin?
katingali. Kok aing tebak ya. Di dalam hati-hati perempuan ini ada yang berbicara. Iraha ya si Habib anggeus ceramahna ya. Aing geus teu kuat make tiung lilin lah ya. Arek baliknya tuh. Ya, bener atau enggak? Ente. Namun bener aing balik ke deui ya. Nyari hati atuh. Tapi lamun keluar imah teu make tiung mah bener. Ngajemur acuk teu make tiung bener. Astagfirullahalazim. Naon atuh alasanna? Hah? Deket. Atuh pan memang lobana alasan kitu pan. Deket ieu atuh ge kajeun atuh lah. Lamun ningali ge paling sahiji jelema atuh ningali ge. Deket ieu we paling ngalima langkah atuh. Saya jawab muhun Bu leres pisan. Deket pisan. Dekat menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bu, aing nanya, siapa boga bapak teh? Boga teh? Namun teu boga mah aneh we teh. Boga bapak teh? Nyaah teh? Sayang teh? Benar. Namun sia nyaah sayang cinta ka bapak sia, dengekeun. Tong ka arah sabeungkeutnya. Dua helai rambut perempuan yang terlihat dengan laki-laki yang bukan mahram akan menarik dua orang laki-laki dari keluarganya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Siara laki seuri di ko aing sidang awewe teh sia. Balik aing ka lalaki sia ko aing sidang sia. Lalaki boga aurat, bener atau enggak? Bener atau enggak? Aurat laki di mana ke mana? Dari pusar sampai lutut. Kamari 17 Agustus saya lomba. Panjat pinang aya. Aya. Karak di kampung ieu aing ngadenge panjat pinang euy. Nyokos kitu mah aing miluan ya. Panjat pinang siata nya lalaki lamun sok milu lomba panjat pinang pake calanana diluhureun lutut, bener atau enggak? Bener atau enggak? Eta teh aurat gahades ya. Uyuhan eta lutut paha katingali alus. Awah hideung eta lutut. Bari budugan deui. Aurat eta teh aurat. Lamun make celana nu dihandapeun lutut, tong diluhureun lutut. Komo di santri sia. Santri sok make sarung alus. Tapi pas ditelusuri boro-boro make celana sempak ke taras ya make. Bener teu? Leres teu? Lamun keur santai ayeuna teu make sempak si kajeun nya. Meureun jeung sia mah agi angin gegeleberan. Tapi lamun keur hees minimal mah make salana atuh lurus ya. Ieu mah make celana henteu, make sempak henteu. Sarung we dibeungkeut sia mah. Nyaho hees teh kos tornado ka mana ka dieu ka dieu sia. Keur hees eta sarung kabuka. Eta mata ternodai langsung euy. Geus mah budug hideung deui. Ih amit aing mah. Matakna ku aing bedakeun sia. Aurat lalaki teh ti luhureun bujal nepi ka handapeun lutut. Ka mana-mana make calana sia tong teu make calana nya. Siap teh? Siap teh? Apa geus ngomong siap nya. Namun aya bapak-bapak di boga santri teu make calana, teu make sempak, sitrek we eta nya. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Kembali lagi sama ibu-ibu. Sia sidang deui ku aing sia. Bu, saya tanya, nutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki benar wajib? Benar. Coba meuli acuk Bu, hukumna wajib apa sunnah? Wajib. Edan Eta nu ngomong wajib aing karunya ka salakina euy. Tunggal poe dimentaan duit jeung meuli acuk sia mah. Teu dengekeun nya hukum meuli acuk dasarna meuli naon we muamalat hukumna teh mubah. Dilakukeun sok wae teu dilakukeun ge kajeun teu dipaksakeun. Lamun sia teu boga duit kumaha atuh arek meulina. Tapi yang tadinya dasar tersebut bisa berubah, tagayyurul ahkam bisa berubah menjadi mutlak wajib apabila membeli pakaian digunakan untuk menutup aurat
yang hukum menutup aurat adalah jadi wajibnya beli pakaian untuk menutup aurat yang hukumnya wajib. Saya tanya, kalau beli pakaiannya rok mini wajib atau haram? Wajib atau haram? Beli pakaiannya yang terlihat dadanya wajib atau haram? Sampai sini jelas? Sampai sini paham? Betul? Terus hubungan dengan maulid apa? Hubungan dengan Isra wal Mi'raj apa? Dan segala macam yang tadi jelaskan. Saudara, saya tanya, hukum bersolawat sama Nabi wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib. Dalilna naon? Saya ngomong wajib, dalilna naon? Dalilnya ada dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Saya tanya, kita semua yang hadir pada malam hari ini beriman atau tidak? Beriman atau tidak? Punya iman atau tidak? Betul. Apa kata Allah? Kalian orang-orang beriman, sallu, bersalawatlah kalian alaihi, kepadanya Nabi, wasallimu taslima, memberikan salam sejahtera kalian kepada Nabi. Ini ada sebuah perintah dari Allah untuk salawat. Maka salawat hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib. Salawat itu pujian untuk tahun baru Islam kan memang nggak ada di zaman Nabi. Jawaban saya betul, saudara. Tahun baru umat Islam ataupun sebutannya tahun Hijriyah, Nabi nggak punya tahun dulu. Sayyidina Abu Bakar nggak punya tahun. Tahu dari mana, Beb? Ada dalam kitab Syiarul Alam An-Nubala karangan daripada Al-Imam Adz-Dzahabi. Ada dalam kitab Tarikh Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari. Itu dijelaskan bahwasannya dulu Nabi nggak punya tahun. Dulu Sayyidina Abu Bakar nggak ada tahun. Di zaman para sahabat tidak punya tahun. Itu tahun baru ada di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Baru ada itu tahun. Tahun itu nggak ada di zamannya Nabi. Oh, Beb, kalau nggak punya tahun berarti nggak punya kalender. Jawabannya punya. Nabi dulu punya kalender, nama kalendernya kalender Qamariyah, sudah. Bulan ada, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dulu bukan Muharram tapi Safarul Ula. Ada sebutan bulan itu ada, sebutan kalender itu ada, tapi yang tidak ada adalah sebutan tahun. Karena di zamannya Nabi, tahun itu dinamakan dengan sesuai kejadian terbesar yang terjadi pada tahunnya tersebut. Kita semua tahu Nabi dilahirkan tanggal berapa? 12 Rabiul. Tahun apa? Tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Li'annahul malikul Habasyah ja'ala al-Makkah li hatmil Ka'bah. Karena Raja Habasyah datang ke Mekah membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Allah kirim burung ababil sehingga pasukan tersebut hancur porak-poranda, saudara. Dinamakan itu tahun gajah. Ada sanatul amri, tahun perintah. Kenapa dinamakan tahun perintah? Karena Nabi dengan para sahabat diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang musyrik, orang kafir pada saat itu. Ada namanya sanatul tamhid, tahun pengampunan. Kenapa dinamakan tahun pengampunan? Karena banyak umat Islam yang mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Ada sanatul zilzal, tahun guncangan, yang mana saat itu para sahabat umat Islam mendapatkan guncangan yang begitu dahsyat. Dari guncangan penyakit taunnya, dari kekeringannya, kelaparannya, sampai cuaca ekstrim yang terjadi pada saat itu. Nah, contohnya gampang. Kalau Indonesia nggak punya tahun, contoh Indonesia nggak punya tahun. Kemarin tahun 2020 ada kejadian besar, seluruh dunia itu dapat kejadiannya. Apa kejadiannya? Nah, corona, berarti sanatul corona. Apa sanatul covid? Begitu kurang lebihnya. Sampai ada sebuah kejadian, Nabi memerintahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu mengirim sebuah surat untuk siapa? Untuk Abu Musa al-Ash'ari. Surat tersebut dikirim kepada Abu Musa al-Ash'ari yang mana beliau itu sebagai gubernur Basrah. Ya, itu gubernur Basrah saat itu. Sampai Abu Musa berbicara, innahu ya'ti amirul mu'minin kitaban maqtubun fihi sya'ban wala na'rif minna syai'an sya'banul ula, sya'banul madhi, sya'banul an, atau sya'banul istiqbal.
telah datang kepada kami sebuah surat dari Amirul Mukminin yang mana tertulis pada surat tersebut Sya'ban, tapi di antara kami nggak ada yang tahu ini Sya'bannya kapan, Sya'ban kemarin, Sya'ban sekarang, atau Sya'ban yang akan datang. Akhirnya apa? Ini menjadi sebuah permasalahan sehingga Amirul Mukminin istasyarra ma'ashabuh. Sayyidina Umar bermusyawarah dengan para sahabatnya dan beliau mengatakan du'u lana syai'an ya'rifuna. Taruh pada surat tersebut sebuah perkara yang dengan itu perkara manusia bisa mengetahuinya, yaitu perkara penyebutan tahun. Ada sahabat yang berdiri, wahai Amirul Mukminin, umat Islam harus punya tahun. Tahunnya umat Islam dimulai dihitung ketika Nabi lahir. Ada yang bilang ketika Nabi wafat, ada yang bilang ketika Nabi Isra Mi'raj, ada yang bilang ketika Nabi menikah. Sampai berdirilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan tahun umat Islam itu dimulai ketika Nabi meninggalkan kota berhala menuju kota Madinah, ataupun hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah. Makanya yang namanya tahun baru umat Islam ataupun tahunnya umat Islam itu identik dengan hijrahnya Nabi. Makanya tahun umat Islam dinamakan tahun Hijriyah. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Jadi tahun kita ini saudara, umat Islam punya tahun, nama tahunnya Hijriyah. Hijriyah tersebut identik dengan hijrahnya Nabi. Jadi makna dalam hijriyah itu punya tujuan ataupun punya maksud, punya makna hijrah. Dan hijrah ini punya banyak penjelasan. Menurut Imam Qurtubi, hijrah tersebut adalah intiqalul mawdi' ila al-mawdi'. Menurut Imam Suyuti, hijrah tersebut intiqalu syai' ila syai'. Terus mana bib yang benar? Hijrah mana yang benar? Yang menurut Imam Qurtubi kah atau menurut Imam Suyuti? Bagi saya yang menurut saya paling benar adalah pengertian hijrah yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Apa pengertiannya saudara? Nabi mengatakan al-muhajir man hajara ila man Allah. Orang-orang yang berhijrah adalah mereka yang berhijrah dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, yang namanya mabuk itu diperbolehkan atau dilarang? Mabuk itu hukumnya halal atau haram? Halal atau haram? Anda nggak mabuk berarti Anda orang-orang berhijrah. Anda nggak judi berarti Anda orang-orang berhijrah. Anda nggak zina berarti Anda orang-orang berhijrah. Hijrah di sini adalah pengertian hijrah dari yang buruk menuju yang baik. Hijrah dari perkara yang haram menuju perkara yang halal. Hijrah dari perkara yang tidak diperbolehkan menuju yang diperbolehkan. Hijrah dari perkara yang dilaknat menuju perkara yang diridhoi. Hijrah dari yang namanya penjajahan menuju kemerdekaan. Hijrah di sini menurut daripada baginda Nabi, hijrah dari yang buruk menuju yang baik. Begitupun hijrah di sini, hijrah dari presiden yang lama menuju presiden yang baru, saudara-saudara. Betul. Karena maaf, hijrah di sini itu harus ada pengertian hijrah dari buruk dengan yang baik. Hijrah dari penjajahan menuju kemerdekaan. Ini yang namanya hijrah. Kok bisa begitu, Beb? Kan kita sudah merdeka. Maaf saudara, kita lihat sama-sama di belakang kita. HUT RI ke-77 tahun. Berarti Indonesia sudah merdeka 77 tahun yang lalu. Tapi kalau menurut saya, ini menurut saya, Indonesia itu belum merdeka. Kok bisa, Habib? Kalau Indonesia merdeka, petani harus yang paling kaya. Kalau Indonesia merdeka, Indonesia harus jadi negara terkaya di seluruh bumi ini. Kok bisa, Habib? Apa yang Indonesia nggak punya? Emas Indonesia punya, perak Indonesia punya, tambangnya Indonesia punya, petaninya Indonesia punya, lautannya Indonesia punya. Tapi kenapa yang mereka itu saya sebutkan tadi dari emas, perak, tambang, freeport bukan dipegang sama anak bangsa, tapi dipegang oleh orang-orang asing dari negara lain, saudara? Kalau Indonesia merdeka, Indonesia itu berasaskan Pancasila, betul? Apa Pancasila? Asas negara republik. Sila yang kelima saja, nggak usah saya bahas semuanya. Sila yang kelima itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kalau
yang namanya adil bagi seluruh rakyat, nggak akan ada ceritanya nenek-nenek mayung kayu bakar di penjara 10 tahun, nggak akan ada. Nggak akan ada ceritanya koruptor yang maling uang rakyat puluhan triliun penjara cuma 2,5 tahun. Nenek-nenek maling kayu bakar penjara 10 tahun, nggak akan ada ceritanya seperti itu. Jadi saya katakan negara sekarang ini sudah hancur, saudara. Negara sekarang sudah bobrok, keadilan itu nggak ada. Keadilan itu bagi mereka yang punya duit, baru keadilan itu ditegakkan. Kalau Indonesia merdeka, rakyatnya harusnya itu pada kaya, bukan pada miskin. Kalau Indonesia merdeka, petaninya harus kaya, bukan pada miskin. Kalau Indonesia merdeka, anak-anak bangsa harusnya gampang mencari kerja, bukan susah mencari kerja, saudara. Sekarang tamatan S1, tamatan S2, apa kerjaannya? Tukang ojek yang ada. Ya, bagus itu punya tamatan, dokter nyari kerja setengah mati. Kalau orang asing nyari kerja gampang, saudara. Orang asing nyari kerja gampang. Kalau Indonesia adil, kalau Indonesia merdeka, nggak bakal ada yang namanya intimidasi sama ulama. Nggak akan ada yang namanya intimidasi sama para kiai. Nggak akan ada yang namanya intimidasi sama para habaib. Kenapa? Karena umat Islam lah, para kiai lah, para ustadz lah, para habib lah yang memerdekakan bangsa Indonesia, saudara. Maaf, dulu nggak ada yang namanya aparat-aparat pejabat tuh nggak ada. Susunan pemerintah itu belum ada, belum rapi. Yang memerdekakan bangsa Indonesia itu para ulama. Yang memerdekakan bangsa Indonesia itu para habaib. Yang memerdekakan bangsa Indonesia itu para habaib yang berdarah daging kepada baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan maaf saudara, kalian tahu Indonesia punya lambang negara. Apa lambangnya? Burung Garuda. Siapa yang buat burung Garuda? Siapa yang merancang burung Garuda? Siapa? Bukan orang Kristen, bukan orang Cina, bukan orang Mandarin. Yang merancang lambang negara Republik Indonesia itu adalah Sultan Syarif Abdul Qasim, Sultan Syarif Abdul Hamid, orang Pontianak, saudara. Orang Pontianak. Sultan Syarif itu seorang habaib Al-Gadri bangsanya. Maaf, 17 Agustus masang pada bendera kan? Pasang bendera nggak di rumah? Pasang bendera nggak di rumah? Pasang. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh bukan Soekarno. Yang nyuruh bukan Soeharto. Yang nyuruh bukan Soekarno, bukan Soeharto. Ketika 17 Agustus kemerdekaan Indonesia diumumkan, setelah itu Habib Ali Kuitang, Habib Ali Al-Habsyi, Habib Ali Kuitang langsung membuat fatwa umat Islam wajib setiap tanggal 17 Agustus memasang bendera Republik Indonesia di setiap rumah-rumahnya. Siapa yang menyarankan? Seorang habaib. Yang menyarankan seorang habaib. Yang membuat lagu kebangsaan Republik Indonesia siapa? Ada Habib Hussein Al-Mutahhar, Habib Idrus Al-Jufri. Perancang bendera merah putih yang tidak punya itu yang rancang habaib, saudara. Yang rancang habaib. Kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dengan para habaibnya. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari para habaibnya. Dan sekarang di framing habaib ini banyak yang radikal. Habaib ini banyak yang mau jual yang mau mencari keuntungan di negara. Habib ini banyak orang-orang yang pengen memecah belah bangsa, pengen menguasai Indonesia. Maaf saudara, nggak usah bahas begitu. Kami para habaib dari dulu saya diajarkan sama saya punya orang tua untuk selalu mencintai yang namanya Indonesia. Saya diajarkan dengan orang tua, hubbul watan minal iman, itu sudah ditanamkan dari saya kecil. Cinta agama, cinta bangsa, cinta negara, itu adalah sebagian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kecil diajarkan Pancasila, dari kecil diajarkan persatuan, dari kecil diajarkan yang namanya Undang-Undang Dasar, diajarkan untuk cinta sama negara Indonesia. Jadi jangan kalian bilang para habaib mencari untung di Indonesia. Jangan kalian bilang para habaib ingin memecah belah bangsa. Enggak. Kami ditanamkan untuk cinta sama negara. Kami ditanamkan untuk cinta sama bangsa. Karena kami cinta sama bangsa, kami cinta sama negara, kami cinta sama Indonesia. Kami tidak pernah ridho, tidak pernah mau ada ketidakadilan yang dipegang oleh para pemimpin-pemimpin negara, saudara. Karena beda. Hancurnya sebuah negara bukan karena rakyat. Hancurnya sebuah bangsa bukan karena rakyat, tapi hancurnya sebuah bangsa itu karena aparatnya. Kok bisa Habib? Karena beda.
dulu Soekarno, Soeharto, Bung Tomo, mereka mengorbankan dirinya, mengorbankan jiwanya untuk kemerdekaan. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan kita tetap